Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam. Untuk teman-teman dan Bapak dosen, perkenalkan nama saya Onil Khair Lauren dengan NIM 2331119 dari kelas SIB 6A dengan program studi Sistem Informasi. Pada webinar series ini, saya akan membawakan materi mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dengan judul Efisiensi yang Presisi. Presentasi ini mengintegrasikan dua topik. Yang pertama, sistem produksi dan manajemen persediaan yang ada di pertemuan ketiga dari mata kuliah manajemen rantai pasok dengan metodologi Six Sigma dari pertemuan 10. Nah, pasti pada penasaran nih ya kan. Nah, sebelum lanjut kita ke materinya, saya ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Nanda Narendra Mufano selaku dosen pengempu dari mata kuliah ini. Baik, mari kita langsung saja mulai ke slide. Nah, yang pertama di sini adalah tujuan presentasi. Ada 4 tujuan yang ingin saya capai pada malam hari ini. Yang pertama adalah menguasai atau memahami inti dari materi. Yang kedua, materi ini bisa terintegrasi seperti itu. Yang ketiga, akan ada contoh pada studi kasus pada hampir akhir dari bagian sesi ini. Yang keempat yaitu kita dapat berpikir kritis. Seperti itu. Baik, langsung saja ke peta konsep. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita harus ngerti dulu nih gambarannya. Jadi kita bisa satu pemikiran nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi di sebelah kiri ini ada sebelah kiri ini yaitu adalah materi 1 dari pertemuan 3 dengan judul Cetak Biru Efisiensi. Ini tentang bagaimana kita merancang aliran operasi yang efisien seperti sistem produksi, tata letak, manajemen persediaan, hingga filosofi just in time atau JIT. Dan di sebelah kanan ada materi 2 yaitu pertemuan 10 dengan judul menguasai Six Sigma yang fokus pada kualitas dan presisi berbasis data. Nah, yang menghubungkan keduanya ada di tengah yaitu variasi. Variasi atau cacat adalah musuh dari kedua metode ini atau kedua materi ini. Aliran yang efisien dari materi 1 hanya benar-benar bisa diandalkan kalau variasi dan cacatnya bisa ditekan oleh kendali kualitas dari materi 2. Nah, itulah secara garis besar inti integrasi yang akan kita buktikan lewat studi kasus nanti. Oke, kita lanjut ke sistem produksi, proses, dan tata letak. Kita mulai dari materi 1 dulu. Setiap operasi pada dasarnya adalah mesin transformasi nilai, teman-teman. Nah, kita coba lihat di bagian kiri. Di bagian kiri ini ada input. Dalam input ada tenaga kerja, ada modal, material, teknologi. Dan itu semua masuk ke proses transformasi yang ada di tengah. Di tempat inilah nilai tambahkan diciptakan. Lalu itu semua keluar menjadi output yaitu berupa barang ataupun jasa bagi pelanggan. Lalu timbul pertanyaan, proses seperti apa yang kita pilih? Nah, menurut saya itu tergantung pada volume dan variasi produknya nih teman-teman. Dan di sini ada 4 nih tipe dari sepanjang spektrum yang akan kita bahas ini. Yang pertama di sebelah kiri ini ada job shop.
yaitu adalah produk custom dengan volume rendah. Ini sangat fleksibel, tapi biaya per unitnya sungguh tinggi. Yang kedua ada batch, semi standar, fleksibilitasnya oke, tapi biayanya itu ada di tengah-tengah lah. Lalu ada repetitif. Ini seperti perakitan massal yang terstandar ya teman-teman. Efisien, biaya unitnya juga rendah. Dan yang terakhir ada continuous. Ini sangat terstandar, volume dan efisiensinya tinggi, tetapi itu sangat dibatasi untuk itu. Nah, kita lihat semakin ke kanan, volumenya itu semakin naik, tapi variasinya itu semakin turun. Dan pilihan dari proses ini menentukan di mana tata letaknya nih teman-teman. Dari posisi tetap, dari fungsionalnya, hingga di mana kita harus meletakkan garis-garisnya. Jadi desain di setiap tahap awal ini menentukan efisiensi struktural seluruh operasi yang akan kita jalankan nanti. Oke, kita lanjut ke manajemen persediaan dan filosofi JIT. Nah, setelah proses, kita berbicara tentang persediaan nih. Di sini ada disebut paradoks persediaan di sebelah kiri. Kalau persediaan itu terlalu banyak, ya kita bisa tahu modal jadi terikat di situ, ada biaya simpan dan resiko barangnya bisa usang. Persediaan malah jadi beban di situ ya kan. Tetapi kalau terlalu sedikit nih, produksinya bisa terhenti, pengirimannya jadi telat, dan pelanggannya hilang atau pergi atau nggak percaya lagi lah sama kita karena lelet banget. Nah disinilah persediaan itu justru jadi salah satu elemen penting bagi perusahaan. Jadi tugas kita di sini adalah menjaga keseimbangannya supaya bisa optimal. Persediaan itu punya 3 jenis biaya. Yang pertama biaya penyimpanan, yang kedua biaya pemesanan, dan ketiga biaya penipisan atau stock out. Kalau misalnya ditanya solusinya apa, solusi yang paling oke di zaman sekarang itu adalah just in time. Atau dengan definisinya, memproduksi atau memesan hanya saat dibutuhkan saja dalam jumlah yang tepat untuk mengeliminasi pemborosan yang akan terjadi gitu. Sesuai dengan yang udah kita bahas yang jika terlalu banyak. Kan? JIT ini ditopang oleh 7 pilar. Dan salah satu diantaranya itu adalah pilar mutu. Nah, pilar inilah yang akan jadi jembatan atau jadi hubungan untuk kita menuju ke materi kedua, yaitu Six Sigma. Oke, mari kita menuju ke pembahasan untuk materi kedua, yaitu filosofi Six Sigma dan evolusi kualitasnya. Six Sigma itu sebenarnya kemampuan sebuah proses menghilangkan output yang 99,99966% bebas cacat atau hanya 3,4 cacat per 1 juta peluang. Konsep ini dipelopori oleh Motorola dan 3 cirinya berbasis data statistik. Fokus mengurangi cacat menuju nilainya nihil. Lalu menurunkan investasi dan pelatihan lewat sistem sabuk atau belt. Yang menarik di sini, kualitas tradisional itu reaktif, inspeksi di akhir, targetnya sekedar cukup diterima, metode trial dan error. Six Sigma sebaliknya, proaktif. Kualitas dibangun dalam desain targetnya presisi, absolut menuju minim cacat, dan metodenya sistematis lintas fungsi lewat DMC. Nah,
DMC inilah sistem penggeraknya yang akan saya bahas di slide berikutnya. Baik, slide berikutnya adalah DMC dan metrik DPMO ya teman-teman. DMC itu adalah Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Sedangkan DPMO Defects per Million Opportunities. Untuk DPMO-nya sendiri memiliki rumus yang udah saya tertera di sini. Total catat dibagi total unit kali total per unit dikali 1 juta. Dan semakin rendah DPMO, akan semakin tinggi kualitasnya. Bahkan target kelas dunianya ada aja 3,4 DPMO. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Integrasi. Nah, disinilah titik yang paling penting. Di sini, mungkin akan timbul pertanyaan, apa yang menghubungkan efisiensi dan kualitas ya? Jawabannya itu variasi, teman-teman. Seperti yang udah saya tampilkan di sini ya, yang di tengah ini, variasi atau cacat. Aliran efisiensi yang rapuh, JIT dan persediaan minimal seperti materi 1 tidak punya penyangga. Satu komponen cacat langsung bisa menghentikan semua variasi aliran. Lalu dibantu oleh presisi yang diselamatkan dari materi 2 ini, yaitu Six Sigma dan DMC. Menghapus variasi hingga nyaris nihil, sehingga aliran efisiensi dapat berjalan andal dan bisa konsisten. Seperti itu. Lalu ada pilar mutu juga. Pilar mutu yang Six Sigma pada pilar ke-6, itu pilar mutu. Lalu DMC untuk operasi. Metodologi ini memperbaiki proses dan tata letak dari materi pertama, yaitu JIT. Lalu alirannya menjadi sempurna, efisiensi plus presisi akan menghasilkan keunggulan pada rantai pasok. Kesimpulan dari integrasi ini, efisiensi tanpa kualitas hanyalah ilusi kecepatan. Aliran sejati harus cepat dan nyaris tidak cacat. Ini kita ambil contoh dari studi kasus PT Logistik Cemerlang. Pada skenarionya, perusahaan manufaktur dan rantai pasok mengalami lonjakan keluhan pelanggan akibat tingginya pengiriman yang terlambat dan barang yang cacat. Parameter proyeknya, di situ ada masalahnya, 15% masalah B2B terlambat atau tiba dengan kardus rusak dalam 3 bulan terakhir. Lalu ruang lingkupnya di sini ada proses order fulfillment dari perakitan akhir hingga pembuatan di gudang utama. Gitu. Dan tim proyek, manajemen operasional, ahli supply chains, dan supervisor gudang. Analisisnya, 5.000 total unit pesanan, ada 4 titik peluang cacat, dan total cacat yang ditemukan 350. Kita masukin ke rumus DPMO-nya, 350 dibagi 5.000 dikali 4 dikali 1 juta sama dengan 17.500. Dan level ini sangat tidak diterima, yang membuktikan kebocoran pada sistem tersebut. Kita analisis, 70% cacat berasal dari 2 titik gagal, yaitu pemindaian barcode dan bottleneck. Gitu. Untuk barcode sendiri, kita bisa menggunakan JIT dalam solusinya. Dan untuk yang standar, untuk bottleneck, kita bisa menggunakan Six Sigma. Bagaimana kita membayangkannya nanti akan ada di slide selanjutnya. Kita ke koneksi ke materi 1 dulu, di sini ya. Nah, adalah masalah aliran, proses dan tata letak inti desain sistem produksi pada pertemuan ketiga.
Standar kardus, masalah material atau mutu input yang memutuskan aliran JIT sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Akar masalahnya ya ini, operasional inilah yang menghasilkan 17.500 DPMO, yaitu bukti nyata bahwa variasi menggerus efisiensi, teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Ini, improve dan kontrol solusi dan hasil. Improve intervensi strategis. Digitalisasi alur, ganti barcode manual dengan scanner IoT untuk menghilangkan bottleneck. Sourcing baru, pemasok kardus dengan ketebalan sesuai dengan standar logistik. Lalu ada kontrol, menjaga stabilitas. Kita buat SOP wajib pembayaran harian scanner IoT agar tidak kembali macet. SPC harian, statistical process control di loading dock untuk mendetek kesalahan dini. Hasilnya, 3 bulan pasca intervensi, dari 350 menjadi 15 cacat. Jadi dari cacatnya anjlok dari 5.000 ya. Dari 5.000 pesanan. Dan 17.500 jadi 750. Otomatis DPMO-nya turun drastis. Dan level sigma-nya juga meningkat. Jadi 4,6. Nah, baik mungkin itu untuk materinya. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan open mic dan sebutkan namanya. Oke, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama Baik. saya Farhan Ardianur dengan NIM 233+015. Saya ingin bertanya, mengapa JIT sangat rentan terhadap cacat kualitas? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk Mas Farhan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup oke ini ya buat kita diskusikan. Jadi di sini saya akan memberikan 3 alasan mengapa JIT itu rentan ya. Yang pertama itu tidak adanya safety stock nih di JIT. Karena persediaan bahan baku itu dijaga mendekati 0. Satu saja komponen yang cacat akan langsung menghentikan seluruh lini produksi. Contoh kalau misalnya kita buka toko kue, tapi bahan bakunya itu tiba-tiba pas kita buka cacat 5, sedangkan kita perlunya 5, nah kan harus kita pesan lagi. Jadi itu akan mandek gitu loh. Terus yang kedua, efeknya domino. Sistem JIT ini tidak memiliki jeda atau buffer antar proses kerja. Jadi jika satu tahap terhenti akibat cacat, proses selanjutnya otomatis mati. Seperti yang studi kasus kecil yang analogi yang kecil tadi yang saya udah sampaikan. Yang terakhir, tergantung mutlak pada pemasok. Nah, itu balik lagi ke yang udah saya jelaskan tadi kan. Itu tahap JIT ini dia tuh menuntut supaya barang itu nggak ada defeknya dari pemasok. Seperti itu. Itu yang mengapa JIT itu rentan terhadap cacat kualitas. Seperti itu Mas Farhan. Apakah sudah terjawab untuk Mas Farhan? Oke, terima kasih udah terjawab. Bagus banget jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Permisi, Oke. saya ingin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Berten Lionathan Ripo, dan pertanyaan saya ini, bagaimana sih DPMO membantu mengukur kesehatan rantai pasok? Oke. Karena waktunya udah singkat, jadi saya bahas dengan 3 poin lagi ya. Kita percepat saja. Yaitu pertama adalah mengukur semua jenis error. DPMO itu bisa merangkum segala bentuk kegagalan. Itu barang rusak, pengiriman telat, salah faktur. Ke dalam rangka pasti per 1 juta peluang. Yang pertama. Yang kedua, evaluasi objektif. Memberikan standar terukur
yang adil untuk menilai dan membandingkan kinerja setiap pemasok. Tuh. Yang ketiga, dia itu seperti detektif gitu loh. Dia bisa mendeteksi cepat titik lemah dan membantu manajemen melihat secara presisi nih bagian mana dari rantai pasok yang paling sering bermasalah. Jadi bisa diperbaiki secara cepat gitu. Seperti itu untuk Mas Burton Lee. Oke, menurut saya jawabannya udah ngena banget sih. Mungkin terima kasih atas jawabannya ya Mas Onel ya. Sudah Ya, sangat sama-sama. menjawab. Baik, mungkin karena waktu kita sedikit, kita langsung kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem produksi dan tata letak yang tepat dapat menciptakan aliran efisien. JIT meminimalkan pemborosan dan persediaan. Yang kedua, Six Sigma merangi variasi lewat siklus DAMC dan metrik DPMO, menurunkan target 3,4% cacat per peluang. Yang ketiga, variasi dan cacat adalah musuh bersama JIT yang efisien menjadi rapuh tanpa kualitas. Six Sigma memperdalam pilar mutu JIT. Seperti itu. Kasus PT Logistik Cermerlang itu adalah contohnya. DPMO bisa turun jadi dari 17.500 jadi 750, membuktikan bahwa kekuatan integrasi efisiensi plus kualitas. Yang terakhir, efisiensi tanpa presisi itu hanyalah ilusi, kecepatan. Keunggulan operasional sejati adalah aliran yang cepat dan yang nihil cacat. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Dan itulah sekian dari webinar saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau saya ada salah pengucapan atau kurangnya mengatur waktu, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.